Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Dragnils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat yang udah support channel ini, dan juga buat viewer baru, gua juga ucapin thank you banget karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan ketika gua udah upload konten yang terbaru ya. Buat yang mau support channel ini lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di bagian kolom komentar dan deskripsi konten ini. Oke, untuk konten kali ini temanya adalah konten rutinitas, sambil ada beberapa topik yang nanti bakalan gua bahas ya. Tapi sebelum ke pembahasan utama, di sini gua mau ngasih nama 3 naga dari episode yang sebelumnya. Yang pertama ada High Colony Dragon. Oke, gua pindah dulu ke habitat legendary dan langsung aja gua kasih nama ya. Buat naga ini gua ambil dari komentarnya M. Yusuf Miftahuddin. High Colony Dragon, edit namanya menjadi Bumblebee dari Transformers. Oke, kalau dari segi namanya sih emang ada terkait sama naganya ya. Ada hubungan sama naganya, yang dia merupakan seekor lebah. Tapi kalau dari transformernya agak kurang cocok dari bentuknya ya. Meskipun kalau kita lihat dia emang ada kayak robot-robotnya sih, tapi nggak benar-benar kayak robot ya. Selanjutnya ada Piranha Dragon. Oke, gua taruh ke habitat sini. Dan untuk naga ini gua ambil dari komentarnya Real Dyer. Piranha Dragon, edit namanya menjadi Carvanha, yang merupakan nama Pokemon dan merupakan gabungan dari kata carve atau karnivora dan juga piranha. Oke, dari histori namanya, dari arti namanya emang benar-benar sesuai sama naganya yang merupakan seekor ikan piranha, yang dimana ikan piranha itu merupakan karnivora ya. Oke, benar-benar relate banget. Nah, yang terakhir ada Bunny Thrower Dragon. Buat naga ini gua taruh di habitat war karena masih ada banyak banget space yang masih kosong ya. Oke, buat naga ini gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl. Bunny Thrower Dragon, edit namanya menjadi Flybeast, yang merupakan spesies kelinci terbang yang sulit ditemukan di Indonesia. Jujur aja gua baru tahu kalau ada spesies kelinci dan bisa terbang ya. Jujur aja gua baru tahu, makanya dia bilang kalau sulit ditemukan di Indonesia. Apakah emang ada atau emang gua aja yang nggak tahu ya kan? Oke, thank you buat komentarnya ya. Dan untuk episode selanjutnya gua masih ada banyak sekali naga-naga baru ya. Untuk yang pertama adalah High Guardian Dragon. Lagi dan lagi naga heroik biasa. Kita coba lihat gimana bentuknya terlebih dahulu. Oke, dari bentuknya sih robot ya, robot naga
yang auranya itu benar-benar menyala banget anjir. Oke, animasinya dia cuma ngeden ya. Animasinya kayak lagi nahan berak anjing. Auranya jadi terfokus ke satu titik. Ya cukup keren sih kalau dari bentuk sama efek auranya ya. Selanjutnya yang kedua ada Third Bender Dragon. Third Bender Dragon. Oke. Wow, bentukannya benar-benar mencerminkan tanker ya. Bentuknya benar-benar seperti guardian atau penjaga. Oke, animasinya sih biasa aja, cuma mengaum-ngaum doang. Dan yang terakhir ada Primal Wards Dragon. Dari nama biasanya aja udah keren banget ya. Oke, animasinya cuma berdiri dengan dua kakinya sambil mengeluarkan auman tanpa ada efek. Kalau dari bentuk naganya sih armornya lumayan bagus lah ya. Oke, berarti buat episode selanjutnya itu kasih nama buat High Guardian, kemudian Third Bender, dan juga Primal Wrath Dragon. Itu buat episode selanjutnya, jangan lupa kalian kasih nama. Selanjutnya beberapa topik yang bakalan gua bahas. Yang pertama adalah Divine Pass terbaru yang baru rilis pada Jumat sore. Untuk Divine Pass kali ini naganya masih meneruskan seri Evader ya. Kali ini adalah Hailing Evader Dragon. Kita coba lihat, mulai dari bentukannya cukup keren sih kalau menurut gua ya. Ada banyak sekali matanya di tangan kiri, tangan kanan, sama di atas kepalanya. Kemudian mata aslinya ada 5 mata cuy. Oke, animasinya ih anjir, dia mengeluarkan efek es dari bawah tanah ya. Buat naga ini gua suka di bagian armor yang mengeluarkan efek listrik. Iya kan, itu kayak ada efek listrik-listriknya. Kemudian sayapnya jujur aja keren sih. Elemennya juga bisa dibilang bagus ya. Kenapa gua bilang elemennya bagus? Yang pertama karena elemen depannya time, dan juga ada kebalik. Karena elemen depannya adalah elemen wind, kemudian dia juga ada elemen time. Apa artinya bang? Artinya ketika ada arena yang peraturannya dapat booster elemen time, artinya naga ini bisa kepake sekaligus bisa mengcounter naga-naga lain yang elemen depannya time. Paham nggak maksud gua? Sama kayak HCT ya, tapi kebalikannya. Kalau HCT kan elemen depannya time, tapi ada elemen wind, makanya dia mudah tercounter. Tapi kalau ini elemen depannya wind, tapi juga ada elemen time. Artinya kebalikannya, dia bisa mengcounter naga-naga seperti HCT kalau ketemu di satu arena. Maka dari itu, gua bisa ambil satu pendapat, yaitu elemennya bener-bener bagus banget. Ini naga kalau dipakai ya, kalau lepas di arena itu bakalan bener-bener menguasai arena. Karena skillnya juga cukup ngeselin ya, lebih ngeselin dari Karma. Karena efek dodge-nya itu nggak bisa ditembus sama Quantum. Oke, yang paling krusial itu aja sih. Untuk isi Divine Pass-nya semua sama aja ya. Ada guns, ada banyak chest, egg chest, kemudian food, ada juga essence, dan yang paling penting ada insignia yang cukup banyak di sini. Buat kalian yang mau mendapatkan skin dari Sephiroth Extractor dan juga 500 orbs Sephiroth Extractor, maka untuk membeli semua jenis Divine Pass itu kalau menurut gua harus dan wajib banget, karena itu bisa mendukung progres collection Sephiroth Extractor ya. Karena harus mengumpulkan 400
ekstraktor insignia untuk mendapatkan skin dan juga 500 orbs-nya. Berapa harganya bang? Untuk Divine Pass Legendary harganya itu 80.000 kalau belinya di seller. Kalau belinya di in-game 104.000, habis itu juga kena PPN ya. Maka dari itu buat yang mau beli item-item kayak gini, gua bener-bener menyarankan untuk belinya di seller. Karena ya emang selain dapat harga murah, transfernya gampang, pembayarannya gampang, dan prosesnya juga bisa gua bilang cepet banget. Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 10 menit lah, itu udah done ya. Sellernya ada di mana bang? Buat yang mau beli, yang cari sellernya, kalian masuk aja ke dalam grup WA. Kalian bisa tanya gua di sana sellernya yang mana. Nanti bakalan gua kasih tahu. Dan selanjutnya untuk progres Heroic Race punya gua. Di sini gua udah mencapai lap 17 not yang kelima, dimana cooldownnya itu bener-bener lama banget. Lamanya itu pakai banget, karena untuk misi collecting food per satu itemnya itu butuh cooldown selama 41 menit. Di sini gua kurang 10 item, artinya masih ada cooldown 410 menit. 5 jam lebih, hampir 6 jam ya. 6 jam lebih sih, hampir 7 jam lah cooldownnya. Padahal ini gua start dari 4 jam yang lalu coy. Itu cooldownnya bener-bener setengah hari. Karena kalau di roulette juga sayang banget, itemnya itu masih kurang banyak. Kalau di roulette itu bener-bener sayang banget. Karena untuk mencapai skin, karena untuk mendapatkan skinnya harus mencapai lap 19 ya. Biasanya itu lap 18 itu udah dapat skin dan juga 500 orbs dari naganya. Tapi kali ini bener-bener harus mencapai lap 19. Itu bakalan gua usahain banget. Meskipun gua udah all in gems yang cukup banyak, tapi mau nggak mau harus gua dapetin karena ya udah terlanjur. Ya kali gua potong di tengah-tengah ya kan. Oke, selanjutnya buat arena battle. Oke, di sini gua ketemu naga yang cukup susah untuk dilawan karena ada 2 HRN level max. Ya, gampang sih menangnya. Nah, kan langsung hilang kan. Kena satu skill dari HSR doang, satu naga HRN level max, darahnya 700.000, langsung hilang coy. Seperti yang gua bilang, ketika gua ada konten adu mekanik, gua sering banget bilang buat mengcounter satu naga itu sebenarnya nggak terlalu susah ya, atau mungkin bisa dibilang cukup gampang sih. Karena naganya musuh itu mau gimana pun, mau se-overpower apapun skillnya, tetap aja dia komputer. Jadi ya bisa kita akalin lah. Nggak nyala kan pasifnya HRN kan. Karena salah satu skillnya HSR itu bisa mengcounter aktifnya redemption dari HRN ya. Bisa mengcounter. Maka dari itu mau ngelawan 3 HRN pun gua nggak masalah anjir. Selagi HSR gua masih bisa strong ya, darahnya masih banyak, bisa ngebalikin critical damage dari HRN, habis itu bisa critical juga skill satunya. Udah sih, udah S-win lah kalau kata gua. HSR itu benar-benar merupakan naga yang paling kuat sih kalau menurut gua. Paling kuat buat 1-by-1 karena dia bisa mengembalikan skill, bisa ngedodge juga. Skill yang dikembalikan damage-nya juga gede banget. Maka dari itu buat ngelawan naga-naga OP itu justru malah gampang menangnya gitu loh. Malah gampang banget menangnya cuy kalau ngelawan naga-naga yang OP.
Makin overpower naganya, kalau kena HSR itu benar-benar tercounter. Malah semakin kuat HSR-nya gitu loh. Itu berlaku buat semua jenis Spiked ya. Karena seperti yang kalian ketahui, Spiked itu skill satunya bener-bener ngeselin banget. Apalagi kalau dia dapat serangan pertama kayak gini, auto nggak main coy musuhnya, langsung kelar anjir. Gokil banget ini naga cok. Oke, BTW untuk info giveaway, yang pasti gua bakalan gas giveaway-nya itu di live streaming. Kapan live streamingnya bang? Kurang lebih ini masih perkiraan aja ya. Kira-kira tanggal 1 Januari, untuk jamnya itu jam 9 atau jam 10 malam lah. Kira-kira jam segituan. Jadi sebisa mungkin kalian masuk aja ke grup WA supaya tahu ada hadiah apa aja di sana. Itu udah gua share ya. Rewardsnya apa aja itu udah gua share di grup WA. Maka dari itu buat kalian yang penasaran ada hadiah apa aja, kalian bisa langsung aja join ke grup WA. Nah, sekarang buat Divine Pass, seperti biasa, chest-chestnya bakalan gua kumpulin, yang nantinya bakalan gua gacha secara langsung di live streaming ya. Maka dari itu gua berusaha untuk menyelesaikan misi-misi yang ada, supaya nanti tinggal gacha-gacha aja gitu loh. Ya kayak biasanya lah ya. Semua chestnya udah kebuka semua, baru gua gacha di live streaming. Setelah gacha-gacha, baru kita gas giveaway seperti biasanya. Untuk giveaway-nya syaratnya kalian tinggal nonton aja, karena bakalan gua share ketika live. Jadi siapa yang nonton dia bisa ikutan giveaway. Intinya kayak gitu doang. Oke, buat konten kali ini cukup sampai di sini aja ya. Kalau ada pertanyaan atau saran yang mau kalian keluarkan, silakan komen aja di bawah. Nanti pasti bakalan gua bales satu-satu kalau emang sempet ya. Dan gua ucapin sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys. Thank you for watching. See you next content, see you next episode, and bye bye.